Shalom, selamat sore saudara-saudara sekalian, teman-teman seluruh Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan 17. Saya bacakan Wahyu pasal 6 ayat 7 berkata, "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, 'Mari.' Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang-orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut, berarti kematian, dan kerajaan kematian mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi ini untuk membunuh dengan pedang itu perang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Dan ketika domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka yang memiliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, 'Berapa lama lagi kah ya penguasa yang kudus dan benar,' maksudnya Tuhan kita, 'ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga segenap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka.'" Saudaraku yang terbaik, pembukaan meterai keempat, terjadi perang, terjadi kelaparan, terjadi sampar, dan terjadi lagi yang dinamakannya binatang-binatang buas di bumi. Ini sudah terjadi. Pembukaan meterai keempat sudah terjadi, sampar sudah terjadi. Kita melihat sekarang virus corona. Kita belum tahu lagi virus apa yang akan datang. Dan saya yakin virus ini akan selesai, tapi nanti akan menyusul virus-virus lain. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut dalam menghadapi ini. Karena apa, saudara? Yang perlu kita tidak mendekati virus itu, karena iblis itu adalah wabah. Kita menjauhi mereka, dan kita mengadakan kekuatan iman dan fisik kita. Saudara-saudara yang terbaik, saya banyak mendengar hamba Tuhan mengatakan, "Oh, kita harus bergereja, karena dia lihat di Keluaran waktu Musa mau bangsanya untuk menyembah Tuhan." Itu lain, saudaraku. Itu kan mereka tidak dikasih menyembah. Di Indonesia kita menyembah, hanya supaya yang terdangkit kita dilarang. Betul, pemerintah betul. Pemerintah yang benar adalah wakil. Kita sekarang adalah pemerintah benar. Jadi jangan kita menyalahkan orang lain yang live streaming. Karena memang Tuhan berkata, waktu zaman Musa, "Keluarlah kamu dari sana dan mengunci rumah." Itu karena mereka itu tidak diizinkan di Mesir menyembah Tuhan. Di Indonesia kita sebebas-bebasnya menyembah Tuhan. Sebebas-bebasnya menyembah Tuhan. Tapi ini hikmah. Keputusan pemerintah adalah untuk kita menghindari wabah corona yang akan menghancurkan orang-orang fasik. Wabah corona yang tidak baik. Kita harus menjauh dari dia. Kita harus menjauh. Kita harus punya hikmat Tuhan untuk menjauh dari corona. Pemerintah benar supaya terputus tali rantai, supaya kita bisa selesai masalah corona dan masing-masing kita bisa bekerja dan melayani Tuhan. Tapi ingat, tadi di Wahyu pasal 6 yang berkata di ayat 7 dan ayat 8, bahwa seperempat dunia ini akan habis. Kapan itu? Kita belum tahu, tapi kita sudah melihat tanda-tanda seperempat dunia ini. Perang sudah kita lihat, kelaparan sudah kita lihat, kita tahu berapa angkanya. Virus dari berapa ratus tahun sudah terjadi. Sekarang virus corona, berapa yang mati di seluruh dunia. Habis itu akan terjadi binatang buas yang jahat. Kita nggak tahu binatang buas apa, entah nyamuk, entah apa. Tapi lihatlah saudara-saudaraku, apapun yang terjadi di muka bumi ini, kuatlah bersama Tuhan, karena Tuhan tidak inginkan kita takut. Apa kata firman Tuhan? Jangan takut, bersukacitalah senantiasa. Kita dalam kondisi apapun bersukacita. Saya melihat secara jasmani kita nyuci tangan, saudara, bersih-bersih. Kemana bersih-bersih? Artinya di saat seperti ini, marilah kita membersihkan hati kita, supaya semakin lama kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terbaik, saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah akhir zaman. Apa tanda-tandanya? Apa tanda-tanda akhir zaman? Dengan saudaraku, di Wahyu pasal 6 berkata, "Maka aku melihat di anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sekarang meterai kelima, meterai ke-6 ini belum dibuka oleh Tuhan Yesus. Kapan dibuka? Dengar, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat." Bukan gempa bumi yang seperti sekarang, yang dahsyat. Habis itu, saudara, dan matahari menjadi hitam, menjadi baru hitam bagaikan kalung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah,
dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon-pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi. Siapa raja-raja di bumi? Raja-raja yang tidak mengikuti Tuhan, raja-raja yang tidak baik, raja yang korupsi, tidak baik, raja-raja dan pembesar-pembesar, pengusaha-pengusaha yang tidak mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh, dan serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa dan semua budak. Budak adalah orang-orang susah, orang miskin, pesuruh, serta orang-orang merdeka. Orang merdeka yaitu bebas berisek, free, homoseks, lesbi, suka-sukanya dunia ini, narko segala macam, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap siapa? Terhadap dia yang duduk di atas takhta, dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Meterai ke-6 belum dibuka, sekarang meterai ke-5. Kita mau menuju ke meterai ke-6. Meterai ke-6 tadi, kalau Tuhan Yesus membuka meterai ke-6, anak domba membuka meterai ke-6, maka matahari akan hitam, bulan menjadi merah darah, gunung berpindah, pulau-pulau berpindah. Kapan terjadi, saudara? Begitu terbuka itu meterai ke-6, Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kalinya. Siapa orang Kristen yang percaya bersama-sama Tuhan akan terangkat. Sebelum kita terangkat, orang tua kita yang dalam Tuhan akan terangkat. Kita akan bersama-sama di awan permai bersama Tuhan Yesus. Dan orang-orang di bumi melihat anak domba. Orang-orang yang jahat juga bisa melihat anak domba. Artinya meterai ke-6. Meterai ke-6 belum terjadi, tapi sebentar lagi akan terjadi. Kenapa saya katakan meterai 5 sudah terjadi? Meterai 4 sudah terjadi, sudah lama terjadi meterai ke-4. Dan virus-virus belum mematikan seperempat manusia, seperempat bumi dunia. Seperempat bumi, artinya kalau kira-kira 10 miliar, 2 miliar akan habis. Dari mulai kelaparan, perang, dan penyakit sampar, dan terus lagi penyakit sampar akan datang. Sampai tibalah waktunya Tuhan Yesus membuka meterai ke-6. Kita akan melihat lagi hitam, tapi posisi kita akan terangkat di surga, menjumpai Tuhan di alat permai. Saudara-saudara terbaik, apa alat pendukung ini? Alat pendukung meterai ke-6 adalah bahwa pembesar-pembesar akan melihat anak domba. Berarti waktu kapan? Waktu Tuhan Yesus di awal. Banyak hamba Tuhan mengatakan sudah pernah ke surga, sudah pernah ke neraka, pernah. Saya nggak menghakimi pendeta-pendeta, tapi yang saya tahu yang pernah ke surga hanya Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang terbaik, apalagi pendukung dari ayat ini? Mari kita baca di kitab Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayatnya kan 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda ini, yaitu nama binatang itu adalah bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 6. Ini sudah dekat, sudah banyak tanda-tanda. Ini yang saya bacakan, ini 66, ini dari kitab Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-18. 66 di sini adalah 66 secara jasmani. Waktu kita terangkat, kerajaan 1000 tahun yang tinggal, dan iblis tahan 1000 tahun, dan yang tinggal orang-orang jahat saling membunuh untuk membuat 666, dan didahi 66 supaya dapat makan atau menjual. Ya, kalau itu terjadi dan itu sudah putus, dia pasti masuk surga dan pasti ke neraka. Kalau itu yang bertahan, bisa masuk surga, tapi sudah sangat-sangat sedikit kemungkinan. Justru sekaranglah zaman anugerah. Mari kita bertobat. Bertobat bukan setiap hari, bukan setiap jam, tapi mari kita bertobat setiap detik. Ingat, bertobat setiap detik. Saya nggak tahu entar detik keberapa lagi nanti Tuhan Yesus akan buka meterai ke-6 sehingga dia datang. Berapa hari lalu petir besar menggoncang saya dekat rumah saya tidur. Saya oh Tuhan, Engkau datang. Saya rindu kapan saja Tuhan datang. Kenapa? Di Mazmur berkata di pasal 99, siapa yang melekat kepada Tuhan? Orang bertanya, kok banyak hamba-hamba Tuhan? Saya nggak menghakimi orang, tapi yang dinaungi adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Tadi saya bicara mengenai antikris secara fisik. Siapa antikris secara rohani?
Siapa antikris secara rohani yang sekarang sudah ada, bukan nanti. Nanti secara fisik 666 setelah kita terangkat ke sorga, tinggallah itu, yang jahat semua tinggal di dunia ini. Iblis lagi dilepas lagi setelah 1000 tahun, maka tidak terjadi apa-apa, terjadi persiksaan dan segala macam, dan dipaksa oleh iblis untuk 666 yang nggak mau, tidak bisa jual dan makan. Siapa yang bertahan masih bisa masuk surga, tapi saya pikir sangat-sangat sih, mungkin 0,0999. Marilah di zaman Al Quran ini kita bertobat sungguh-sungguh setiap detik dan jangan berdusta. Karena di kitab Wahyu, pendusta di neraka. Kenapa saya bilang tidak berdusta? Saya dulu waktu anak masih muda, sebelum saya membaca firman Tuhan, kadang-kadang mau berdusta supaya orang nggak tersinggung, berdusta sedikit lah supaya tersinggung. Tapi begitu saya baca itu Wahyu, bahwa pendusta masuk kerajaan neraka, saya belajar setiap detik untuk tidak berdusta, saudara-saudara. Saya belajar setiap hari semakin melekat kepada Tuhan, supaya saya siap menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua. Doa saya mengajak jemaat-jemaat semua, saudara-saudara yang di seluruh Indonesia, yang saya kasihi, yang saya cintai, siapapun, marilah kita melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang benar? Kasih agape, kasih Tuhan. Pertama. Kedua, kita punya belas kasihan. Ketiga, janganlah kita berbohong. Janganlah berbohong. Sedikit pun jangan dusta. Jangan bersaksi dusta. Di mana tertulis, saudara-saudara yang terkasih, apa pengertian Kristen antikris secara rohani? Mari kita baca di ayatnya yang tertulis di 1 Yohanes ayat 2:18-21 juga mengatakan, di 1 Raja-Raja 1 Yohanes 2 kita baca dulu sebelum kita ke sana. 1 Yohanes 2 ayat 18-21 mengatakan, anak-anakku, waktu inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Itu ayat 14. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Dari siapa? Dari kita, dari jemaat, dari orang Kristen. Bukan dari agama lain, antikris, dari kita orang Kristen. Siapa dia? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan aku menulis kepadamu, kata Yohanes sebelum dibuat, Yohanes 1 ayat pasal 2 ayat yang ke-21. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Siapa yang mengetahuinya? Bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Mari kita tanya apakah kesaksian benar itu? Kalau kesaksian dusta, maka benarlah Tuhan Yesus katakan, bukan melakukan mujizat, bukan melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan nanti, Alkitab apapun perintah Tuhan. Saudara, saya ingin saya berpuluh tahun tidak diberikan bagi orang yang berdosa.
Jadi kalau kita pembohong sama juga dengan iblis. Kita jemaat Tuhan. Semua percaya Tuhan, iblis pun percaya Tuhan. Yang bedakan kita sama iblis adalah iblis tidak melakukan firman Tuhan. Orang Kristen yang nanti naik ke neraka dan saya tahu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kita berbahagialah lahir itu orang Kristen. Ada contoh kita Kristus. Kalau saya dimaki, dihina, contoh Kristus. Saya pernah dulu waktu muda diejek. Apa itu kerjanya sebelumnya itu? Asik ninjil aja, uangnya nggak ada. No problem saya pernah melayani 5 kali satu gereja namanya Gereja Kristen Perjanjian Baru, jam 7 jam. Saya melayani Tuhan, saya peroleh sukacita. Itu nggak bisa dibeli oleh dunia. Itu nggak bisa siapa kasih. Sukacita itu adalah datangnya dari Tuhan. Maka untuk melayani Tuhan, waduh, bersyukurlah kita kalau dia melayani Tuhan. Tapi mari kita hati-hati. Musuh kita bukan musuh anak kemarin. Musuh kita beribu tahun yang lalu. Musuh kita itu iblis beribu tahun yang lalu. Kita hanya perlu khidmat Tuhan, kuasa Tuhan. Maka Tuhan berkata, dengan kuasa Tuhan kita kalahkan iblis. Dengan kuasa Tuhan kita kalahkan virus corona. Kalahkan maksudnya kita tidak mendekat kepada dia. Kita tidak mendekat kepada virus corona. Kita jauhi dia. Kita jauhi dia. Kita berbenah bersih diri. Kita bersihkan diri kita. Terlebih hati kita makin melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 sangat mendekatkan. Yang dilindungi Tuhan adalah yang melekat kepada Tuhan. Bukan yang tidak melekat. Banyak hamba Tuhan tidak melekat. Banyak. Apa buktinya? Mari kita baca. Di 1 Raja-Raja, jelas sekali. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 dengan 15. 1 Raja-Raja 10, 14, 15. Ini ayat saya yang terakhir, saudara-saudara sekalian. 1 Raja-Raja 10 ayat 14, 15 berkata, dengar baik. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah sebesar 666 talenta. Perjanjian Lama menulis angka 666 di kitab Raja-Raja, yaitu persembahan kepada Raja Salomo sebesar 666 talenta. Talenta di kamus lama kita, di kamus Alkitab, 1 talenta 34 kg. Kalau 1 talenta 34 kg emas, berarti 34.000 gram. Kali 6666 per tahun sudah berapa triliun diterima Salomo per tahun. Bukan hanya itu, bukan per triliun itu hanya diterima Salomo. Dengar baik. Belum terhitung yang didapat, saya ulangi balik. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo, Raja Salomo, anaknya Daud, dalam 1 tahun ialah sebesar 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Maka Tuhan berkata, Salomo lah yang terkaya. Banding terkaya di dunia, paling berapa triliun, paling berapa triliun. Dia ribuan, hampir 100 ribu tiap tahun. Gak heran istrinya 1.300, istrinya cucur selir. Gak ada yang ribut istrinya karena disuapin emas sama uang. Artinya apa? Saya ambil 66. Perjanjian Lama menulis 66 itu hanya di Salomo adalah berbentuk talenta. Apa itu talenta? Emas. Apa itu emas? Harta. Apa itu harta? Uang. Saudara dengar baik. Kitab Yohanes berkata, sudah ada di tengah-tengah kita tadi di kitab 1 Yohanes 2. Saya kembali ke 1 Yohanes 2 supaya pengertiannya lebih mendalam. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 21. Saudara-saudara, anak-anakku, waktu inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang. Telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda-tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat selanjutnya, memang mereka berasal dari antara kita. Antikristus lahir dari orang Kristen, hadir orang Kristen. Sekarang udah ada sekarang. Terjadi mereka, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kenapa mereka tidak sungguh-sungguh? Kenapa? Saya baca ayat yang selanjutnya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Mari kita cek antikristus yang sekarang secara rohani. Dari fisik tadi 66 taruh sini, 66 taruh sini, selesai masuk ke lautan api, dibakar ke neraka. Yang saya maksud di sini adalah 66 secara rohani. Siapa antikristus secara rohani? Siapa? Saya kata saudara. Antikristus yang rohani yang berbohong. Kalau ada pendeta berbohong di mimbar, pendeta berbohong bersaksi, pendeta berbohong, itulah antikristus.
Maka Tuhan, berhati-hatilah dengan pendeta. Berhati-hati. Jangan sampai salah mendengar khotbah. Kalau khotbah tidak sesuai berita, jangan percaya. Tapi khotbah yang menurut firman Tuhan, percayalah dia. Kalau berbohong di mimbar, itulah antikris. Kalau kita pembohong, kita hamba Tuhan, sudah percaya Tuhan, sudah tahu pembohong akan masuk neraka, kita juga berbohong, kita ini antikris. Maka saya berhati-hati sebagai pendeta untuk tidak menjadi antikris. Contoh Yudas. Yudas itu orang yang dipercaya. Kalau nggak dikasih Tuhan megang duit. Kenapa dia jatuh? Karena hatinya melekat ke harta. Hatinya melekat ke harta, habis. Sekarang pendeta, saya banyak bergaul dengan pendeta-pendeta senior. Waktu susah, pendeta luar biasa doanya. Wah, kata-katanya penuh dengan kuasa. Setelah banyak orang-orang kaya, jemaat dihibur dengan harta. Bagaimana pendeta tersebut? Jangan pendeta kita dewa-dewakan. No, salah. Yang kita dewakan Tuhan. Mereka bisa berbuat karena alat Tuhan, karena dipakai Tuhan. Jangan hamba Tuhan memakai cerita, oh saya dah ke sana, saya dah ke sana, supaya orang kagum. No, kita hanya kagum kepada Tuhan. Banyak hamba Tuhan saya lihat, oh banyak, waduh, Tuhan, jangan saya seperti itu. Saya berkata waktu saya jadi gembala, saya kumpulkan putanya. Apa saya katakan? Saudara-saudara sepuluh tamer, kalau saudara mencintai saya, gitu saya tegur. Saya bukan Superman, saya super tim. Bersama kalian saya bisa kuat. Kalau saya sendiri nggak kuat. Yudas nggak kuat. Setan, iblis kesayangan. Iblis kesayangan. Malaikat yang disayangi. Kalau nggak bisa seorang leader. Tapi dia haus kekuasaan. Dia iri. Dengar, haus kekuasaan, iri, mendirikan kerajaan. Saya nggak tahu apakah saudara pengikut iblis atau antikris. Jangan saudara dengan banyak beribu-ribu jemaat, iblis nggak takut. Beribu pun jemaat dia nggak takut. Puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan jemaat nggak takut. Tapi iblis takut apabila jemaat itu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini hidup, ya dan amin. Bukan ini dibawa ke peti kuburan. Bukan no. Firman ini masuk dalam hati kita. Itulah yang hidup dan amin. Saudara, waktu saya susah, mungkin yang paling susah dari orang yang ada. Saya pernah miskin. Saya pernah nggak punya rumah, nggak punya mobil, punya utang 100 juta saudara. Dan dihina. Nggak bisa saya bayar utang saya. Tapi Tuhan suruh orang dari seberang membantu saya. Dan saya bisa menutup utang. Dan saya bisa setelah saya belajar firman Tuhan, saudara, saya nggak berani makan pagi, bangun pagi makan jasmani, nggak berani. Saya makan dulu rohani, saya kasih makan rohani saya, baru saya berani makan. Aturan lifestyle saya tidak berani makan jasmani kalau saya tidak makan rohani. Pagi saya matikan semua, saya baca firman Tuhan, baru saya berani makan. Kalau saya mau makan, belum, saya belum baca firman Tuhan. Pernah selip, saya suka kuitiau, saya belanja kuitiau, saya tengok kuitiau, wah saya beli kuitiau, saya pengen. Suara mengatakan, kau belum baca firman. Saya bungkus kuitiau, saya pulang, saya baca firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, baru saya pengen makan. Pernah kejadian memang waktu di mana saya lupa, saya minta ampun. Tapi sekarang saya setelah belajar firman Tuhan, gak berani, harus kasih makan dulu roh saya, baru saya kasih makan Tuhan. Kenapa saudara? Saya utamakan Tuhan dari segalanya. Saya dulu punya pengalaman, saya dulu pengusaha batu pecah di rel kereta api, yang batu yang dalam rel batu 334, saya dulu penyalur di PCK. Saya beli lahan, saya kontrak lahan 10 hektar, saya beli stone crusher pemecah batu dari Cina. Kalau orang bilang dulu, orang Chinese bilang, orang Tionghoa bilang atau yang lain, turun duit. Saya belum bertobat waktu saudara. Saya kerja Natal, hari Minggu saya kerja, semua hari kematian, hari kebangkitan, saya kerja. Dihajar Tuhan saya. Semua batu yang 10 hektar nggak ada. Saya jalan Biko nggak ada batu, korek terus gitu. Akhirnya saya hancur usaha saya. Saya hancur. Untung ada teman saya mengatakan ada di gereja waktu itu, ada gereja BKPBK Smetiara. Di situ ada gereja, saya bergereja. Dan disitulah saya mulai bertobat satu demi satu, melangkah demi satu. Saya mendengar khotbah waktu itu, Bapak rohani saya, Andreas Saharjo, hidup berkemenangan. Saya belajar. Di situlah saya baru belajar kupas Tuhan. Saya sudah belajar firman Tuhan. Itu saya juga diuji saudara. Diuji juga Tuhan. Diujinya banyak ujian. Mungkin hari Rabu malam yang akan saya sampaikan apa ujian-ujian. Saya nggak setuju, pernah saya tengok khotbah hamba Tuhan bahwa mujizat itu biasa. Mujizat itu dahsyat. Manusia nggak bisa buat mujizat dari Tuhan. Antikris iya, tapi antikris mujizat antikris tidak mendatangkan sukacita. Mujizat dari Tuhan mendatangkan sukacita. Saya alami mujizat. Justru karena mujizat itu saya kuat. Saya bukan Kristen karena orang, bukan karena pendeta, tapi karena Tuhan. Saya alami hidup bersama Tuhan. Sehingga orang menggoyang iman saya nggak bisa, karena saya udah alami saudara. Saudara-saudara terkasih. Saudara yang terkasih, yang saya kasihi. Waktu itu anak saya yang kelima mau melahirkan, yang baru hamil 1 bulan istri saya.
dia ke Herna, rumah sakit Herna di Medan, dicek oleh dokter kebidanan bahwa anaknya di luar kandungan. Pak, dia telepon saya, pas yang mesti operasi, kalau nggak pecah mati saya. Saya bilang, Ma, kita mesti second opini. Ada di sini yang jago, Profesor di Rosipa, Profesor Jafar Siddiq waktu itu belum meninggal, Jafar Siddiq. Kami sore ke sana di USG, dan memang anak itu ada USG-nya di luar kandungan. Dan dokter berkata, kalau sakit nanti ibu pulang malam-malam atau sakit kapanpun segera datang, kita operasikan. Karena saya berteman dengan dokter Prof Jafar Siddiq, sekarang udah meninggal dia. Pendek kata saudara, istri saya malam-malam nangis, dia katakan, Pak, nanti aku akan mati, gak bisa dokter lagi masuk kandungan, dan ini mati dia mau pecah lah ini, nanti kuburkan aku di samping kuburan mama saya. Waktu papa saya udah meninggal tahun 2011, papa saya udah meninggal, ada kuburan, tapi saya lebihkan sedikit waktu lagi untuk mama saya di Taman Eden. Satu lagi kuburan kosong, mama saya belum meninggal waktu itu. Bilang, Mah, apa mama bilang? Jaga anak-anak, nanti orang tua saya perhatikan. Saya bilang, Mah, kita doa, saya doa. Saya minta mujizat Tuhan terjadi, karena saya percaya mujizat. Saya doa dengan Tuhan malam-malam dengan nangis, istri saya nangis, kami nangis malam itu. Dan saya tidur besok pagi jam 5 bangun, istri saya kesakitan. Saya teringat cakap dokter, kalau sakit segera bawa untuk operasi. Karena rumah sakit Rosipa kejauhan, saya lebih dekat ke Columbia, saya bawa ke Columbia pagi-pagi. Saya tidak lagi mandi, saya langsung ganti baju, saya bawa istri saya ke mobil. Sampai di Columbia saya bilang, perawat, suster, tolong bawa kamar operasi. Karena dokter waktu di Jafar bahwa ini akan segera dioperasi karena takut pecah. Perawat bilang sama suster, bilang sama dokter, SOP di sini Pak harus di USG lagi. Dia di USG, saudara. Pak, saudara. Kalau itu tidak mujizat, siapa lagi, saudara? Istri saya dari Muslim, dia lihat mujizat, jadi Kristen yang kuat, saudara. Dia alami. Yang kedua, saya dites Tuhan. Seminggu setelah itu istri saya sakit kepalanya. Waktu sakit kepalanya dia udah hamil 1 bulan lebih, karena baru terjadi mujizat. Saya pikir hanya ada di Columbia dokter yang 10 ke atas, mudah-mudahan dapat dokter. Saya nggak sebut namanya karena ini akan saya cerita selanjutnya. Dokter itu mereka bilang, ini pendarahan, ini harus kita operasi. Saya tengok sudah jam 10:30. Kalau second opini lagi udah nggak ada dokter. Kalau saya bawa ke mobil pendarahan akan mati. Saya masuk kamar operasi. Katanya ini mesti masuk kamar operasi ini, nanti kita pakai darah itu, penambahan darah karena ini nanti ini. Saya suruh cek habis 11. Dari kamar operasi saya dipanggil. Kata dokter, anak ini akan hancur. Karena bius akan saya masukkan, bayi masih 9 lebih. Ini bius saya masukkan, ini akan hancur. Ini harus saya buang. Saya bilang, Dok, jangan dibuang. Karena saya tahu, Tuhan buat mujizat tidak pernah 1/4 tuntas. Pendek cerita, besok pagi masuk kamar, dokter yang bersangkutan, Pak, ini mesti kita koreks. Karena sudah saya lihat ini hancur, koreks. Saya bilang, Dok, tidak, Dok, biar di perutnya, Dok. Apa di perutnya mujizat? Saya pakai mujizat. Dokter keluar, Tuhan bicara, saya jelas berbicara kepada saya. Ganti itu dokter. Saya ganti dokternya, saudaraku, dengan dokter yang lain. Dokter melihat diagnosanya, semua diagnosanya membunuh anak itu. Dia robah diagnosanya untuk yang baik. Anak itu lahir normal dan pintar, anak yang takut Tuhan. Mujizat itu dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan, dan mujizat dahsyat. Saya menghadapi mujizat, banyak lagi mujizat. Nanti hari Rabu malam saya akan sampaikan. Rabu jam 8 saya akan sampaikan berapa mujizat yang saya alami. Sehingga ada beberapa famili saya menggoyang iman saya. Ada beberapa grup dari saksi Jehovah menggoyang iman saya. Yang tidak cocok saya bersaksi. Saya ikut Tuhan bukan karena papa saya atau nenek saya. Saya ikut Tuhan karena saya alami hidup bersama Tuhan. Jadilah kita pengikut Tuhan yang benar. Hari ini, detik per detik, jangan berdusta. Kalau selama ini berdusta, coba tahan. Coba belajar hari-hari demi hari. Waktu kita belajar jalan, mari belajar hari demi hari supaya kita tidak berdusta. Saudara, saya sudah belajar. Kalau tidak berdusta, walau alangkahnya sukacitanya. Kita nggak berdusta, coba. Nggak berdusta 1 hari, kalau 1 hari 10 berubah sampai tidak berdusta. Karena setiap detik per detik Tuhan bisa datang. Detik per detik bisa Tuhan buka materai kenal. Nanti langit hitam, Tuhan datang. Detik per detik harus kita bertobat. Hari ini sudah sangat-sangat dekat. Saya beriman, saya tidak akan mati. Saya sampai Tuhan Yesus kedua kali, saya akan terangkat. Itu iman saya. Karena iman di Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang tidak. Saya beriman. Saya juga beriman bagi saudara-saudara yang hari ini mau untuk bertobat detik per detik. Tidak lagi mengatakan kata dusta. Tidak lagi membuat sakit hati. Buang sakit hati itu. Buang sakit hati. Tidak ada akar pahit. Tapi lakukan firman Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Corona datang. Itulah saatnya baca firman Tuhan. Saudara-saudara yang dengar baik. Tubuh kita terdiri tubuh, jiwa, roh. 3. Tubuh kita kasih makan minimal 3 kali. Jiwa kita kasih makan, kita bergaul, jiwa kita makan. Roh kita berapa kali makan 1 hari, saudara?
Bagaimana bisa menang roh kita melawan tubuh kalau dia kita kasih sekali? Ada lagi orang sekali seminggu. Bagaimana kuat dengan kita? Tanpa itu gak kuat. Banyak hamba Tuhan nengok nanti neraka, lautan api, nanti akan dahsyat. Takut. Ya memang membuat kita jadi kutukan. No, memang kita harus takut pada Tuhan. Itulah awal hikmah. Kita takut. Yang kedua, saudara, kalau kita hanya takut nanti neraka, takut neraka, iblis akan goyang kita. Masih lama lagi. Pendeta itu hanya ngomong doang, masih lama lagi. Iblis akan goyang-goyang kita. Nengok di samping Tuhan Yesus aja langsung gitu dia naik surga. Ingat, di samping Tuhan Yesus dia tidak pernah ada motivasi bahwa nanti dokter disalib ketemu Tuhan Yesus. Tidak pernah. Tapi kalau motivasimu bertobat waktu terakhir, kau akan tidak masuk surga karena motivasimu tidak pernah. Kita bertobat sekarang, kita mau dibentuk seperti Kristus. Itulah Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, dibentuk seperti Kristus supaya di sorga seperti Kristus. Di sorga nggak ada pembohong, di sorga nggak ada iri hati, di sorga nggak ada cemburu, di sorga nggak ada benci, di sorga hanya ada kasih. Kasih apa? Kasih agape. Kita tolong orang bukan karena dia menolong kita. Kita bantu orang bukan karena dia bantu kita. Kita tolong karena kita belas kasihan. Kita tolong dengan ikhlas. Itu namanya kasih. Saya ngajak kita semua untuk perlu dalam kasih. Hari-hari ini jahat. Yang jahat makin jahat, yang baik makin baik. Saya belajar untuk hati-hati, berjaga-jaga. Supaya jangan-jangan nanti saya jadi antikristus, membohong. Saya tidak mau. Saya tidak mau berbohong berarti. Apa yang saya saksikan benar yang saya alami. Nanti masih banyak lagi kesaksian saya akan sampaikan Rabu jam 8 malam. Karena kesaksian itulah menguatkan saya. Mujizat yang saya alami hari demi hari itulah yang membuat kekuatan saya. Sehingga apa yang saya lihat sekarang tidak pernah saya pikirkan. Walaupun hancur ini, hancur sekolah, tapi Tuhan tumbuhkan 4. Hancur, yang penting 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikasihi Tuhan. Hancur usaha 1, Tuhan tumbuhkan 3. Hancur 1, tumbuh 6. Biar hancur berapa usaha, tumbuh berkali-kali lipat. Kenapa? Karena gitu hancur. Waktu mama saya hancur masuk ke desa, saya bilang, nggak mengucap syukur. Besarnya 3.000 lebih, Tuhan kasih 1 hektar. Waktu ini jatuh kampus saya mengucap syukur. Tuhan kasih saya bangun hotel 2 dan kaki. Tuhan kasih tumbuh. Anak Tuhan tidak pernah minta. Papa saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Papa saya pendeta, mama saya guru suami. Doa dengan sungguh-sungguh supaya anaknya, cucunya berhasil. Dan kami anak-anaknya berhasil. Cucu-cucunya pun berhasil. Tidak minta. Kami saling mentolong kakak adik. Saling tolong menolong. Kami satu karena kami satu bersama Tuhan. Kami saling tolong menolong. Dan kami tidak meminta-minta. Tapi kami saling tolong menolong. Saya juga sering dikuatkan adik saya. Saya juga sering dikuatkan anak saya. Kami saling menguatkan. Jemaat juga kuatkan setiap percaya, Bapak harus kuat, jangan sakit. Sebelah menjangkau penyakit, jadi Tuhanku dari sakit. Menyangkau corona dari keluarga kami. Karena kau tidak berhak menyentuh keluarga kami. Kami adalah keluarga Kristus yang belajar untuk melekat kepada Tuhan. Pasal 9:11 jangan salah gunakan. Pasal 91 adalah orang yang melekat kepada Tuhan yang tidak berdusta. Dengar baik, bertobatlah maupun saudara pendeta siapapun. Jangan kita menjadi antikris. Tapi marilah kita pengikut Kristus. Saudara-saudara baik, sebelum saya akhiri khotbah saya ini, ada satu pesan yang saya lupa yang ingin saya sampaikan. Ada satu pesan yang hampir lupa, hampir head. Tadi saya waktu menyiapkan khotbah, banyak tantangan saudara. Pagi-pagi saya mau menyiapkan khotbah saudara jam 10, terhalang dengan acara. Pagi-pagi saya, air sudah mati saudara, paling perlu cuci tangan. Saya bilang, gimana ini? Saya cek pompa di bawah hidup. Pompa di air pompa ada 2 pompa, kami satu untuk simpan, satu lagi di samping saudara-saudara yang terkasih. Di samping saya lihat mesinnya mati, mesin pompanya, sehingga tidak naik air ke atas, sehingga tidak turun. Oh mungkin ini kabel, saya ambil kabel TV, saya pasang kabel. Sebelum saya pencet, Tuhan terjadilah mujizat, aku mau mandi. Nggak bunyi mesin pompanya. Oh nggak apa-apa, belum waktunya Tuhan. Saya telepon tukang pompa, 1, nggak angkat teleponnya tadi jam 7 kurang. Saya telepon kedua, oh Pak, saya lagi di Australia. Udahlah. Aqua bisa kok gosok gigi, beli aqua bisa kok mandi, bisa segala macam. Saya naik ke atas, saya cuci tangan, deras airnya. Kok bisa deras? Saya turun. Waktu saya tadi mujizat nggak terjadi, saya bilang terserah Tuhan. Saya turun, pompa hidup, mujizat terjadi sudah. Hanya nunggu berapa menit. Itu tidak ada pertolongan. Tuhan turun tangan. Kalau tadi mungkin tukang pompa datang betul, mungkin Tuhan nggak turun tangan. Tapi tukang pompa hari libur nggak ada. Tuhan turun tangan. Kapan mujizat terjadi? Kalau tidak ada lagi pertolongan. Kapan bisa terjadi? Kalau engkau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Saya alami. Sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh. Enggak dijawab Tuhan bukan apa, tapi aku sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Dan pasti terjadi. Saya sudah alami. Doa saya, jadilah kita jadi pendeta yang hatinya, yang kepalanya. Antikris kepalanya ini uang. Tangannya cari uang. Mari di otak kita hanya Kristus. Tangan kita bekerja, Tuhan, aku mau bekerja sesuai kehendak-Mu. Apa kerjaan yang sesuai kehendak-Mu? Itu kerjakan. Tapi kau utamakan Kristus.
Janganlah uang di kepala kita. Itu antikris rohani. Yang fisik nanti 66 ditempelkan kepada saudara. Saya sangat tipis kalau orang udah sekarang uang nanti waktu antikris nggak bisa makan kalau nggak ada menang pasti menang. Bukan saya menghakimi. Jadi justru sekarang kalau kita seorang pendeta atau siapapun saudara, saya juga pendeta, mari kita nggak berbohong. Jangan kita bohongi orang. Yang top itu Tuhan, bukan kita. Kita hanya Allah. Hanya Allah. Kita hanya tanah liat. Tuhan pencipta. Oh, sebelum saya lupa, saya dengar beberapa lagu, saudara yang terbaik. Waktu kita ngarang lagu, saya juga ada karang lagu, nanti hari Rabu saya akan nyanyikan. Saya ngarang lagu, hati-hati Tuhan juga iblis akan menggoyah. Ada lagu yang bagus sekali, sangat bagus nadanya, sangat bagus kata-kata. Tapi gitu tiba di waktu, tiba kata, engkaulah Tuhan hartaku, aku minum. Bukan Tuhan harta kita harta Tuhan. Jangan dibalik, bukan Tuhan harta kita harta Tuhan. Tuhan itu pencipta, kita ini tanah liat. Bukan engkaulah harta, no. Kalau lagu itu ya, engkaulah Tuhan, bukan harta. Dia yang punya harta, kita ini hartanya. Dia pemilik harta, bukan kita pemilik harta, dia harta kita, no. Saya nggak menghakimi, tapi marilah kita bijak. Kata-kata sudah bagus, masuk ini gara-gara titik sebelahnya. Mari, Tuhan harta kita, bukan kita hartanya. Tuhan harta kita diciptakan. Dia yang memiliki kita. Bukan dia harta kita hartanya. Khotbah saya akhir pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita, memberi pagar, memberi kita hikmat, sehingga kita setiap detik bertobat. Mulut kita tidak bohong, hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Kalau kita tidak berbohong, tidak ada iri hati, sukacita datang. Dunia nggak bisa beri sukacita. Kita ke Jerman 3 kali bosan, ke Paris 3 kali bosan, mobil banyak pakai bosan, mobil paling hebat bosan, naik kapal terbang first class bosan. Yang tidak bosan hanya dalam Tuhan. Kapan kebahagiaan itu di otakmu? Kita bisa bahagia dengan apa yang ada kalau ada Tuhan dalam kita. Kalau Tuhan dalam kita akan terangkan nanti ke dunia bersama Tuhan Yesus kedua. Sebelum matahari ke-6 dibuka, sebelum kita lihat matahari hitam, sebelum kita lihat bulan merah berdarah. Waktu itu datang Tuhan Yesus dengan sangkakala yang berlaksa-laksa. Betapa sukacitanya, tak sanggup otak membayangkan bagaimana kejadian nanti. Tapi marilah kita berdoa beriman, kita akan ke sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Pesan hamba ini hanya Tuhan pakai sebagai alat. Hamba belajar supaya jangan menjadi antikris. Hamba belajar detik per detik untuk tidak berbohong. Hamba belajar untuk terus pegang kasih Tuhan. Hamba belajar melakukan firman Tuhan. Semua firman Tuhan hamba belajar. Karena firman berkata di Matius, jadilah kamu sempurna karena Bapa sempurna. Mari kita belajar untuk sempurna. Kita bisa bersempurna. Tuhan nggak firman Tuhan. Pasti kita bisa. Tuhan yang mampukan kita bisa. Sehingga kita bisa sempurna. Karena yang naik nanti adalah gereja yang kudus dan am, yang sempurna. Mari lakukan firman Tuhan. Kasih. Lakukan kasih dengan benar. Lakukan tidak ada iri hati, tidak ada benci. Lakukan kasih bukan karena berharap, tapi kasih yang sungguh-sungguh seperti kasih Kristus. Contoh kita ada Kristus. Mari lihat apa masalahmu. Lihat contoh. Kristus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya itu, memberi contoh dan teladan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya. Amin.